Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi MTS kelas 8 Sahadat Darain yang Bapak banggakan, alhamdulillah kali ini kita ketemu kembali dalam pelajaran IPA, khususnya mengenai gelombang. Gelombang yang sering kita lihat adalah gelombang permukaan air di lautan yang biasa kita sebut sebagai ombak. Gelombang sebetulnya adalah getaran yang merambat. Dalam peristiwa gelombang, yang merambat itu adalah energi, sedangkan zat perantaranya tidak ikut merambat, hanya bergetar. Misalkan kita lihat di lautan ada sebuah perahu yang terombang-ambing. Kita akan melihat ketika datang ombak, perahu akan bergerak naik turun ke atas ke bawah. Dia hanya bergerak naik turun, tidak ikut berpindah bersama gelombang. Jadi dengan demikian dalam peristiwa gelombang, yang merambat adalah energinya, sedangkan zat perantaranya tidak ikut merambat. Pada contoh gambar ini ada dua titik yang menunjukkan bahwa zat perantara tidak ikut merambat. Dia hanya bergerak naik turun ke atas dan ke bawah. Gelombang bisa dibedakan berdasarkan arah rambatannya menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Contoh gelombang transversal adalah gelombang permukaan air, gelombang pada tali, gelombang cahaya, gelombang radio, dan lain-lain. Berikutnya adalah gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambatannya searah dengan arah getar. Jadi rambatannya berimpit dengan arah getar. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang pada selingki atau pegas dan gelombang bunyi. Pada gambar ini terlihat gelombang longitudinal, arah getarnya adalah ke kanan, arah rambatannya juga ke kanan. Demikian juga gelombang bunyi. Dia merupakan contoh dari gelombang longitudinal. Berdasarkan mediumnya, gelombang dibedakan menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang mekanik itu adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Contoh gelombang bunyi dan gelombang pada tali. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik karena dia perlu medium untuk merambat. Di ruang hampa, bunyi tidak akan bisa merambat. Sedangkan gelombang elektromagnetik ini tidak memerlukan medium untuk merambat. Contoh gelombang elektromagnetik adalah cahaya, gelombang radio, dan gelombang TV. Cahaya dia bisa merambat meskipun di dalam ruang hampa karena cahaya tidak perlu medium untuk merambat. Berikutnya kita pelajari tentang besaran-besaran gelombang. Yang pertama adalah besaran-besaran pada gelombang transversal. Kita perhatikan pada gambar ini adalah contoh dari gelombang transversal. Ada lengkungan ke atas dan lengkungan ke bawah. Lengkungan ke atas ABC, EFG ini disebut sebagai bukit gelombang. Sedangkan lengkungan ke bawah kita sebut sebagai lembah gelombang. Jadi ABC, EFG adalah bukit gelombang, sedangkan CDE adalah lembah gelombang. Nah, pada gelombang transversal, satu gelombang atau satu lambda, ini dibaca lambda. Satu gelombang atau satu lambda terbentuk dari satu bukit dan satu lembah. Jadi pada gambar ini ada satu bukit, satu lembah, ini satu gelombang, ditambah satu bukit setengah gelombang. Jadi pada gambar ini totalnya ada 1,5 lambda atau 1,5 panjang gelombang. Yang perlu diperhatikan juga adalah panjang gelombang. Yang dimaksud panjang gelombang atau lambda itu adalah panjang satu gelombang, bukan panjang keseluruhan gelombang pada gambar. Kemudian titik B dan titik F ini disebut sebagai titik puncak gelombang, sedangkan titik D disebut sebagai titik dasar gelombang. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat panjang gelombang
bisa juga ditentukan dari jarak antara dua titik puncak yang berdekatan. Jadi titik puncak B dan F ini titik puncak yang berdekatan. Jarak titik puncak berdekatan ini sama dengan satu panjang gelombang atau satu lambda. Contoh soal, perhatikan gambar berikut. Yang diminta tentukan jumlah gelombangnya, kemudian tentukan panjang gelombang atau lambdanya, dan juga tentukan amplitudo gelombang. Kita jawab. Pada gambar ini kita lihat ada satu bukit, satu lembah, satu bukit, satu lembah, dan satu bukit. Ada 3 bukit dan 2 lembah. Nah, jumlah gelombang, karena satu gelombang transversal dibentuk oleh satu bukit dan satu lembah, maka kita bisa hitung jumlah gelombangnya. Satu bukit satu lembah, ini satu gelombang, satu bukit satu lembah, satu gelombang, jadi 2 gelombang, ditambah satu bukit, ini setengah gelombang. Jadi totalnya ada 2,5 lambda atau 2,5 gelombang. Berikutnya, panjang gelombang. Panjang gelombang adalah panjang satu gelombang. Jadi kita lihat dari ujung ke ujung panjangnya 5 meter. Kemudian jumlah gelombangnya totalnya ada 2,5 gelombang, sehingga panjang satu gelombang atau lambdanya adalah panjang total dibagi jumlah gelombang, yaitu 5 meter dibagi 2,5, 2,5 gelombang sama dengan 2 meter. Nah, panjang gelombang ini bisa ditentukan juga langsung dari gambar. Kita lihat panjang dari ujung ke ujung ini 5 meter. Kita bagi menjadi 5 bagian yang sama, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 meter dibagi 5 bagian yang sama, maka setiap bagian ini panjangnya 1 meter. 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Sehingga karena panjang gelombang satu lambda itu satu bukit satu lembah, maka satu lambda adalah panjangnya 1 meter tambah 1 meter. Jadi panjangnya sama dengan 2 meter. Berikutnya amplitudo. Amplitudo jarak dari garis tengah ini sampai ke titik puncak, yaitu di sini 1 meter. Berikutnya, perhatikan gambar. Ini ada gambar seperti ini, panjangnya 60 cm, diminta tentukan jumlah gelombangnya dan panjang gelombang atau panjang lambdanya. Nah, kita jawab. Jumlah gelombang, kita tahu jumlah gelombang adalah satu gelombang satu lembah ditambah satu bukit, ini satu gelombang. Nah, di sini ada gambar setengah bukit. Jadi karena satu bukit itu baru setengah gelombang, maka setengah bukit ini besarnya adalah 1/4 gelombang. Demikian juga ini setengah lembah, ini 1/4 gelombang. Jadi pada gambar ini ada satu gelombang tambah 1/4 tambah 1/4. Jadi totalnya ada 1,5 gelombang atau 1,5 lambda. Kemudian diminta tentukan panjang gelombangnya. Nah, panjang gelombang itu adalah jarak keseluruhan dibagi dengan jumlah gelombang. Jarak keseluruhan 60 cm dibagi dengan jumlah gelombangnya 1,5, sehingga kita dapat panjang gelombangnya adalah 40 cm. Jika kita tentukan langsung dari gambar, maka panjang 60 cm ini kita bisa bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, menjadi 6 bagian yang sama. 60 cm dibagi 6, jadi setiap bagian ini panjangnya 10 cm, 10 cm, 10 cm, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian panjang satu gelombang, satu lambda adalah satu lembah tambah satu bukit, yaitu panjangnya 10 cm tambah 10 cm, 10 cm, 10 cm, jadi totalnya 40 cm, sama dengan ini. Mudah bukan? Berikutnya gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal ini dibentuk oleh bagian rapatan dan bagian renggangan. Satu panjang gelombang terbentuk dari satu rapatan dan satu renggangan. Nah, pada gambar ini ada satu rapatan, satu renggangan. Ini satu rapatan, satu renggangan. Jadi totalnya pada gambar ini ada 2 panjang gelombang atau 2 lambda. Rumus cepat lambat gelombang. Ini ada rumus P sama dengan S bagi T atau jarak dibagi waktu. Kalau kita ganti jaraknya dengan jarak satu gelombang saja, maka waktunya kita ganti menjadi waktu untuk satu gelombang, yaitu periode.
Jadi P sama dengan lambda dibagi periode. Karena periode ini berkebalikan dengan F, maka kita bisa tulis V menjadi panjang gelombang kali F. Lalu dengan T, V sama dengan panjang gelombang dibagi T periode. Demikian contoh. Pada gambar ini kita lihat diminta tentukan panjang gelombangnya, tentukan periode, tentukan frekuensi, amplitudo, dan cepat hambat gelombang. Kita perhatikan di sini baik-baik panjang gelombang. Kita tahu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi satu gelombang itu satu bukit satu lembah, satu bukit satu lembah, 2 gelombang tambah satu bukit. Ini ada 2,5 gelombang. Jadi panjang gelombangnya adalah jarak keseluruhan 5 meter dibagi jumlah gelombang, sama dengan 5 meter bagi 2,5. Saya ulang, jarak keseluruhan 5 meter dibagikan jumlah gelombang, yaitu 2,5 gelombang, sehingga panjang gelombangnya 5 meter dibagi 2,5 sama dengan 2 meter. Nah, kalau kita tentukan langsung berdasarkan gambar, kita bisa bagi panjang 5 meter ini menjadi 5 menjadi 5 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, sehingga setiap bagian ini panjangnya 1 meter. Nah, karena panjang gelombang itu dibentuk oleh satu bukit dan satu lembah, maka panjang gelombangnya adalah 1 meter tambah 1 meter sama dengan 2 meter. Kita dapat seperti ini panjang gelombangnya. Periode itu adalah waktu untuk satu gelombang. Jadi periode itu waktu dibagi jumlah gelombang, kita dapat waktunya 10 detik ini. Kemudian jumlah gelombangnya total adalah 2,5 gelombang, sehingga periodenya adalah 4 detik atau 4 second. Nah, kalau kita tentukan dari gambar, periode itu adalah waktu untuk satu gelombang. Kita lihat ini satu gelombang ini sampai di sini, satu bukit satu lembah, ini satu gelombang, ternyata waktunya 4 detik. Maka kita bisa tentukan langsung bahwa periodenya adalah 4 detik atau 4 second. Nah, untuk frekuensi itu berkebalikan dengan periode. Kalau periodenya 4 detik, maka frekuensinya adalah 1/4, sehingga 1/4 Hertz ini adalah frekuensinya. Untuk amplitudo kita bisa lihat dari titik tengah ini ke atas ke puncak sama dengan 2 meter. Jadi amplitudonya bisa langsung kita tentukan 2 meter. Demikian. Cepat hambat gelombang. Cepat hambat gelombang itu adalah jarak keseluruhan dibagi waktu. Jadi 5 meter dibagi 10 S dibagi T. Kita akan dapat 5 meter per 10 sama 0,5 meter per detik. Kita bisa gunakan rumus yang lainnya, yaitu V sama dengan panjang gelombang dibagi periode, atau V sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Kita akan dapat hasil yang sama, yaitu 0,5 meter per detik. Silakan coba. Gambar berikutnya, perhatikan gambar ini. Diminta tentukan panjang gelombang dan frekuensinya. Pada gambar kita lihat kecepatannya diketahui 5 meter per detik, kemudian waktunya 4 detik, dan jumlah gelombangnya ini ada 2, yaitu satu lembah satu bukit satu gelombang, satu lembah satu bukit satu gelombang. Jadi panjang gelombangnya ada 2 atau 2 lambda. Nah, diminta tentukan panjang gelombangnya. Panjang gelombang adalah jarak keseluruhan dibagi jumlah gelombang. Nah, jarak ini bisa kita dapat dari kecepatan dikali waktu, sehingga V kali T ini jarak dibagi jumlah gelombang, maka V5 kali 4 dibagi 2 sama dengan 20 dibagi 2, yaitu 10 meter. Ini panjang gelombangnya atau lambdanya. Kemudian frekuensinya, frekuensi adalah jumlah gelombang dibagi waktu. Di sini jumlah gelombangnya 2, waktunya adalah 4 detik, sehingga frekuensinya adalah setengah Hz, setengah Hertz. Demikian, mudah-mudahan jelas. Silakan pelajari kembali dan ulang-ulang sampai paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.